Jadi maklumat Juanda ini yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh dan itu mengingatkan kita tentang kesadaran anti nepotisme dan bahaya-bahayanya buat negara ini. Tapi ternyata mungkin dianggap terlalu kecil. Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Bagaimana upaya supaya ini nggak kecil? Begini, kita harus menyadarkan kita semua dan masyarakat bahwa ini bukan masalah kecil. Oke. Bukan masalah kecil. Jadi saya ingin menggambarkannya begini. Tanpa ada urusan nepotisme ini pun, kita sekarang ini menghadapi ketidakpastian global, ya kan? Disrupsi teknologi, kemudian geopolitik dan sebagainya. Yang kita nggak tahu nih arahnya kemana, ujungnya di mana, kapan perubahan itu akan datang. Itu aja kita udah pusing, ya kan? Maksudnya kita solid kan? Berarti secara global sebenarnya kita nggak baik-baik aja ya? Nggak baik-baik aja. Kang Edi, silakan kalau mau minum Kang Edi. Boleh. Ini air putih aja Kang. Tapi membuat kita tidak haus kekuasaan begitu. Jadi, Kang Edi, apakah kita kembali ke pokok nepotisme sekarang dampaknya ya? Apakah memang nepotisme itu selalu kolutif dan akan korupsi? Paling tidak itu benih. Itu benih. Benih. Ya. Kecuali kalau kita punya cukup pertahanan untuk agar supaya benih itu tidak tumbuh. Nepotisme benih yang baik untuk terjadi kolusi. Betul. Dan ujung-ujungnya pada korupsi. Ya. Nepotisme kalau pendekatannya profesional dan prosesnya proper, itu nggak ada masalah. Nepotisme profesional gimana itu? Ya. Sepertinya Kennedy mengangkat adiknya jadi jaksa agung. Oke. Nah, latar belakang. Adiknya punya latar belakang profesi. Ya. Dan dibuktikan dalam perjalanannya. Betul. Atau banyak contoh-contoh lainnya. Jadi menurut Kang Edi ini, Mas Gibran tidak punya kompetensi untuk menjadi cawapres. Bukan tidak punya kompetensi, potensi punya. Potensi punya. Cuman kematangan menurut saya belum cukup. Boleh nggak saya analogikan ini? PLN butuh batu bara 6, Mas Gibran masih 5 lah gitu ya? Mungkin 3. Enggak, sekali lagi saya sama sekali tidak anti generasi muda. Generasi muda ya, harus kita dorong karena itu. Saya waktu kenal Kang Edi juga masih muda waktu itu. Itu masa depan Indonesia. Cuman proses penting. Proses tidak kalah penting. Tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Karena itu ciptakan nilai-nilai tadi ya. Persis. Dalam kehidupan. Ya, bayangin dia jadi wali kota didukung oleh partai. Sekarang dia meninggalkan itu begitu saja, ya kan? Bagusnya kan dia bicara dong sama partai pendukungnya, atau melaksanakan tugasnya sebagai wali kota sampai dengan selesai. Setelah itu bicara dengan partai pendukung, apakah dia mau pindah partai karena tidak sesuai lagi? Dia katanya sudah pamitan, tapi nggak mau mengembalikan kartu anggota. Sebelum atau setelah? Mungkin mendekati kepastian lah ya. Loh, katanya pengusaha nggak boleh spekulatif. Mas Gibran itu pengusaha, dia nggak spekulatif. Ya, tapi tadi kayak saya kok lihat ya, ini kan seperti Pak Jokowi sendiri katakan, akhirnya dicipta drama-drama politik. Ya, dulu saya berkawan sama almarhum Franky Salatua itu. Hobinya mengkritik Pak SBY itu. Mau lagu, ya, mau acara apa. Dan kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena Pak SBY ini, body of theater katanya. Hanya dibohongi aja katanya dia. Saya yakin kalau Franky nggak meninggal dan masih hidup sekarang, dia lebih gelisah lagi dia. Ini the soul of theater. Bukan the body ya, the soul of theater ya. Dia aktor merangkap sutradara. Aktor merangkap sutradara, penulis skenario, produser, distributor filmnya. Itu ya yang ngomong ya, bukan saya. Teman saya kan, teman saya. Teman. Iya, politisi P3 itu. Saya juga mengutip. Saya itu memang tidak pernah kenal Pak Jokowi, karena saya sempat break kan dari aktivitas. Karena sempat break dari aktivitas, saya nggak pernah ketemu. Saya hanya sempat mungkin putaran pertama itu beli baju kotak-kotak itu. Tapi berikutnya kita nggak terlibat. Oh iya ya. Meskipun saya pengagum
kebijakan ekonomi beliau karena bisa membongkar, melakukan terobosan, itu luar biasa menurut saya. Tapi memang saya lihat beliau sejak awal tidak memiliki keberanian di sektor politik, hukum dan HAM ya, sehingga banyak memang di ekonomi dan ini kebijakan. Dan sekarang kelihatan ketika bicara kebijakan di hukum dan di politik ya. Tapi saya harus koreksi itu, keberanian dalam bidang politik dari dulu ada. Ada ya? Ada dong. Untuk dirinya? Puncaknya sekarang. Untuk dirinya ya? Iya. Bukan untuk rakyat? Untuk dirinya dan kelompoknya. Ya. Dan kita baru dengar sekarang cerita-cerita misalnya beliau bukan kader awal PDI Perjuangan ya. Dia daftar di partai-partai lain lalu nggak diterima, lalu Pak Rudi menyamperin dan mengajak dia dari PDI Perjuangan. Oh, zaman wali kota. Iya, jadi ini kan cerita awal yang kita mungkin nggak tahu sebelumnya ya. Dan ini menandakan memang kan di politik tadi akan bilang kan jangan nepotisme karena butuh proses, butuh pengkaderan. Kadang kita ini kalau melompat itu bahaya. Ya. Pengkaderan, kader partai itu penting bahwa jadi pemimpin dia. Karena tadi akibatnya mungkin ada positifnya kelebihan beliau ini. Karena dia bukan bagian dari elit, bukan dari bagian sistem lama, dia berpikir off the box aja. Bebas saja dia melangkah begitu. Ya. Kalau saya lebih gila lagi kan ngomongnya. Apa? Pak Jokowi ini hebat, Cem. Kenapa? Bayangin, Pak Yusuf Kala itu kan punya Bugaga itu. Kalau PHK aja masih mikir pesangon dia. Kalau masih hidup kan mikir BPJS. Pak Jokowi itu dapat order ekspor furniture, kumpulin orang ahli-ahli itu di bidang masing-masing, ahli ukir, ahli potong, ya, ahli memperhalus itu. Lalu setelah ekspor, selamatan dia bilang, matur nuwun, ya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Yang benar. Ya, terakhir minta doain lagi supaya dapat order gitu. Itu teman saya cerita itu. Dia bilang ini luar biasa, nggak pernah mikir BPJS, nggak pernah mikir pesangon katanya. Ringan aja dia Pak Jokowi ini. Aku nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut saya juga. Saya cuma dengar aja kan. Luar biasa itu teman saya itu. Jeli betul dia, jeli itu dia. Jeli melihat itu. Tapi itu kan menggambarkan ternyata orang itu kenapa harus punya nilai, norma, etika yang dibentuk oleh proses itu sehingga mampu menjagai dia. Betul ya Kang? Betul. Termasuk tadi yang Kang bilang, nepotisme yang profesional sekalipun tetap jadi benih yang baik untuk jadi kolusi. Kalau dia nggak dijagain. Lalu bisa jadi korupsi. Ya. Dan penjaganya itu adalah nilai. Ya, jadi bayangin sekarang Mas Gibran dengan begitu saja lompat tanpa izin atau kuludut atau apapun lah ke partai pendukung. Menurut saya itu sudah melanggar nilai-nilai luhur. Ya, integritasnya agak tipis. Dan kita khawatir masa orang nomor 2 di Republik ini integritasnya seperti itu. Bukan berarti dia tidak baik, tapi perlu waktu lah, perlu proses lagi untuk pematangan dan pemahaman nilai-nilai. Itu yang paling utama. Ya. Dulu orang mengkritik ketika Pak Jokowi tampil dianggap tidak potongan. Ya. Tidak layak macam-macam lah. Ini kalau ketemu pemimpin dunia lain gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang, ya enggak lah. Ini kan subjektivitas yang sangat fisik ya, enggak benar lah. Don't judge book by the cover. By the cover ya. Tapi kalau soal Mas Gibran agak beda lagi ya. Beda lagi. Apa bahasanya Kang? Ya soal nilai tadi, pemahaman mengenai nilai. Jadi seperti mengajarkan bahwa nilai itu nggak penting. Yang penting gua bisa narik yuk. Anak muda itu tukang melanggar aturan. Nah, itu kan bahaya. Ya, anak muda itu suka shortcut gitu ya. Bahaya. Ya, saya punya anak di rumah. Dia nggak seperti itu. Ikut lomba misalnya. Saya suruh iya langsung aja sampai ke tingkat puncaknya kan ada lomba yang sampai kemudian di Yale University. Dia bilang enggak Pak, tahapan aja. Saya harus kuasai dulu di tingkat nasional. Nah, kemarin dia bisa tingkat Bangkok. Yale, nanti aja tahun depan. Bagus. Ya, makanya saya bilang itu bukan tipikal anak muda sebetulnya Kang. Yang negatif tadi, ya. Mungkin tapi dia memahami proses. Jadi yang negatif kan tidak identik dengan yang muda gitu. Cuma kan diputar balikkan. Seakan-akan yang muda selalu melakukan itu.
memahami proses dan memahami proses dan menghormati nilai. Nah, itu kunci. Ya. Dan pemimpin yang tidak punya itu, bagaimana ngasih contoh ya? Berat. Ya, padahal pemimpin harus jadi contoh. Iya. Oke. Gak bisa pemimpin cuma nuntut doang. Nggak bisa pemimpin mencontoh anak buah mencontoh pemimpin. Iya ya. Iya kan? Buktinya kalau pemimpin tukang palak, anak buah malak juga ya. Lebih gede. Nah, bagaimana? Apakah ini juga terkait, Kang Edi? Kan sebagai penggiat korupsi, kan dalam periode Penggiat anti korupsi. Sorry. Penggiat anti korupsi. Bahaya itu. Bahaya itu. Kalau antinya hilang itu bahaya, kan? Itu bahaya betul. Waduh, gawat itu. Bisa pidana itu, kan? Iya. Nah, apakah ini ada korelasi ya dengan kritik teman-teman selama ini? Mulai periode pertama, bahkan periode kedua sangat keras pada Pak Jokowi soal indeks korupsi misalnya di Indonesia. Ya, itu memang kelemahan Pak Jokowi untuk periode kedua. Ya, sejak amandemen Undang-Undang KPK itu. KPK menurun dari sempat hampir mencapai 40. Kan indeks korupsi itu dari 0 sampai 100. 0 paling buruk, 100 paling baik. Kita waktu zaman kami itu 19. Merangkak naik. Startnya merangkak naik terus sampai hampir 40. Nah, kemarin turun lagi 34. Wow. Saya perkirakan tahun ini akan turun lagi. Artinya itu menurut Kang ada korelasi antara. Korelasi ya. Itu kan indeks persepsi korupsi. Memang nggak ada matematik yang exact ya untuk mengukur korupsi. Artinya mempersepsi perilaku kekuasaan kan. Satu-satunya ukuran kita ya indeks persepsi korupsi itu. Tahun kemarin 34, tahun ini saya pikir akan. Kayak di momen itu juga Kang ini dipanggil juga ke istana lalu di-prank juga. Ya waktu amandemen. Ya, waktu itu apa janjinya? Bukan di prank. Beliau bilang ya ini sudah kehendak koalisi waktu itu. Saya nggak berdaya. Dia bilang silakan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita kalah. Itu kesalahan partai-partai lah ya, bukan saya lah ya. Betul. Apalah saya ini ya. Nah, gitu. Ya. Ternyata bisa ngatur partai sekarang ya. Itu kan bahasa. Itu bahasa ya. Apa Kang ini mau 3 kali nanti Kang? Di-prank lagi? Enggak butuh udah nggak percaya udah. Enggak, saya selalu punya pikiran positif dan bersangka baik. Bersangka baik. Oke. Ya, mudah-mudahan ada tindakan yang luar biasa yang menebus apa yang menurut kita kurang tepat. Entah bentuknya apa. Tapi cara Kang Edi menjaga itu dengan bergerak atau dengan diam? Ya harus bergerak, harus bersuara. Bersuara. Setelah Maklumat Juanda ini apa? Setelah Maklumat Juanda, kami berinisiatif untuk melakukan gerakan masyarakat jaga pemilu. Gimana itu bentuknya? Bentuknya mengerahkan masyarakat untuk bersama-sama secara aktif mengawasi proses pemilu. Seperti dulu KIP. Semacam itu. Dan selama masa kampanye sampai dengan hari H waktu pencoblosan. Nah, bedanya sekarang kan dengan kemajuan teknologi. Kita bisa bikin aplikasi yang memudahkan orang untuk melaporkan dari handphonenya, dari gadgetnya. Misalnya video atau foto. Jadi tiap TPS? Nanti pada saatnya dari TPS. Mereka melaporkan. Nah, selama masa kampanye kan mereka juga bisa melaporkan. Oh ini melanggar, Kayak kemarin kepala desa dikumpulin, pelanggar desa. Ya, atau baliho dicopot. Persoalan satu, laporan ada, tindakan nggak ada kan? Makanya. Tapi kan ada Bawaslu. Kita lewat institusi aja, lewat kelembagaan aja Bawaslu. Kalau memang pidana pemilu ya Bawaslu terus ke Mahkamah Konstitusi barangkali ya. Menurut Kang Edi, apakah sekarang ini kekuasaan sudah dipakai 100% untuk melakukan ini semua? Kita belum melihat secara konkret dan masif ya. Tapi yang kumpulan kepala desa itu indikasi kuat itu ya. Indikasi. Itu live streaming. Ya. Semua TV. Betul. Tapi kan dibantah sama Bawaslu. Dibantah sama Bawaslu kan. Bantah apa kan? Katanya bukan pelanggaran itu. Waduh, nah berarti kan Bawaslu ikut dalam bagian dari situ dong. Ya,
nanti gerakan masyarakat ini mudah-mudahan menjadi pendamping Bawaslu. Masa kita butuh MK Bawaslu lagi? Enggak, kita mendampingi Bawaslu supaya berani. Oke. Jadi kenapa orang kok nggak berani kan? Ada apa ya? Macam-macam alasannya. Ada alasan, ya udahlah itu urusan para elit politik. Nggak, kan kita tangkap nih, kesannya semua ini kekuasaan bisa bermain ABCD, itu karena menciptakan ketakutan. Ya. Ya ini yang partai politik bisa diatur karena ketua umumnya takut gitu. Kerasa nggak kan? Masyarakat mungkin tidak merasakan itu, tapi kita merasakan. Oke. Betapa aparat penegak hukum digunakan untuk melawan musuh politik. Atau untuk menaklukkan mitra politik supaya nurut. Misalnya kan, yang konkret supaya masyarakat paham. Yang konkret itu ya koalisi Indonesia Maju ini. Indonesia Maju ya. Kan ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat, PBB, Gelora, sama apa gitu ya. Republik apa-apalah. Yang nggak lolos pemilu, Prima. Nah, kabarnya kata teman. Kata teman lagi ya. Yang berpolitik. Yang berpolitik. Ya, ketua PAN sama ketua Golkar ini katanya ada masalah. Bahkan ketua umum Golkar kan pernah dipanggil Kejaksaan Agung diperiksa berapa jam. Belum close ya kasusnya ya. Tiba-tiba berhenti. Langsung gabung ke sini. Kan korelasi ini hanya dipahami oleh orang-orang seperti Anda kan. Tapi itu menunjukkan. Tapi saya juga bingung kan. Dulu Golkar kan banyak faksi, banyak orang hebat, banyak orang tokoh. Kalau satu yang disandra kan harusnya nggak bisa disandra partai itu. Tapi tiba-tiba nurut. Iya. Berarti semua disandra. Mungkin. Semua punya kasus. Beberapa kader mungkin. Sehingga sebagai partai akhirnya ikut. Iya, ini kayaknya benar kata teman saya di sebuah kafe. Pak Jokowi itu lagu favoritnya ini. Penyanyinya itu Ali Wibowo. Apa tuh? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiri. Gitu. Ya, jadi kalau dikasih itu sama-sama. Gitu. Ya, itulah lagunya Pak Jokowi katanya. Itu kata temen juga. Iya di sebuah kafe kan. Ya, lagi makan-makan gitu. Iya. Lagi makan kan kita gampang ingetnya. Kalau lagi nggak makan itu susah itu. Ya. Nah, bagaimana selain manajemen kekuasaan memakai instrumen hukum, berarti kan manajemen Sandra ini ya. Juga yang terakhir yang paling populer ke depan katanya memakai manajemen politik bansos ini. Ya betul. BLT. Ya. Akan yakin. Kalau menurut berita media kan sudah akan segera dilakukan sebagai kelanjutan El Nino katanya kan. Walaupun sekarang kan udah hujan sebetulnya. Tapi ya kita nggak bisa nggak setuju karena itu kan bantuan langsung tunai untuk mereka yang. Tadi suara Kang Eli dan teman-teman ini 12% ini tenggelam di 88 dengan bansos. Ya susah kan kita memprotes bantuan yang memang selayaknya diberikan oleh pemerintah siapapun. Cuman masalahnya ini timingnya dia memanfaatkan itu untuk kepentingan pemilu. Itu juga melanggar etik lah sebetulnya. Kang Eli dan teman-teman menyuarakan etika, moral, nilai, norma, ya. Kalah dengan langsung tunai 400.000 ya. Gawat itu kalau etika dia 400.000 itu. Karena menyangkut masyarakat banyak, ya kan? Kalau bukan menyangkut masyarakat banyak, mungkin kita. Tapi tetap ada pelanggaran. Itu nggak termasuk korupsi kekuasaan. Membayar menyogok rakyat dengan bansos itu. Melanggar menjadi korupsi ketika penyelewengan. Si pembuat keputusan menerima sesuatu dari itu. Dalam kasus ini ya menerima juga sebetulnya. Menerima suara dalam bentuk dukungan. Cuman pasalnya tidak ada yang berbunyi seperti itu. Betul. Jadi larinya ke etika sebetulnya. Dia melakukan itu pada saat mereka membutuhkan suara. Gratifikasi suara nggak ada lah. Nggak. Yang tangkap KPK gratifikasi uang ya. Nggak ada. Di pasal nggak ada. Kenyamanan ada. Oke. Ada kenyamanan. Mungkin bisa masuk dari situ. Dari situ ya. Kenyamanan karena memperoleh suara. Waduh. Lalu bagaimana Kang? Saya jadi ingat ini. Kalau akan lihat itu bahwa ada TAP MPR, ada undang-undang soal
yang tidak boleh pemerintah dalam menjaga negara melakukan korupsi KKN itu nggak berlaku lagi. Berlaku dong. Masih. Kenapa nggak ada yang menerapkan itu? Masih berlaku. Nah, ini kan akhirnya bagaimana orang yang paling tinggi menjadi panglima tertinggi gerakan anti korupsi. Dan Pak Jokowi nggak ambil posisi itu. Kelihatannya enggak ya. Kata teman saya enggak. Kata temannya nggak mau jadi panglima tertinggi. Banyak kali jabatannya kan. Cukup panglima tertinggi TNI aja ya. Tapi Kang Edi percaya nggak dengan pengalaman Kang Edi sekian pemilu terlibat dalam kekuasaan masif dulu zaman Pak Harto, bisa nggak memang semua aparat ini dari A sampai Z ini bisa diatur untuk memberikan dukungan ini? Saya terbelilah mereka. Sekali lagi saya bersangka baik. Ya. Masih banyak ASN, aparatur sipil negara, aparatur sipil tentara yang punya hati, yang masih punya hati dan punya nurani. Ya. Dan saya percaya mereka akan mempertahankan itu. Kalau dipercaya atau cuma percaya? Mencoba percaya? Percaya. Berapa persen, Kang? Di atas 75%. 75%. Berarti tidak akan mematuhi perintah yang salah itu? Dengan cara yang baik. Dengan cara baik. Dengan cara... Pasti mereka juga ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya kan, nanti saya dipecat. Tapi dengan cara yang santun ya? Betul. Semoga. Kita kembali break. Oke, masuk. Nah, saya lapor sama bos saya yang kebetulan mantan panglima. Waktu saya lapor, Pak, saya ini maklumat Juanda gini. Oh, enggak apa-apa, bagus. Terus dia mengeluarkan kata-kata, ya maklumlah Pak Eri. Apa? Kuasa itu memikul lupa. Oke. Ada bahasa Jawa itu, bahasa Jawanya. Minggul lali, kuoso minggul lali. Nah, itu yang terjadi. Ya. Tapi mungkin digabung dengan ini Kang Edi. Zaman edan. Orang melu edan ketinggalan, orang keduman gitu. Tapi dia meniru yang edan yang mana?